Haleluya. Baik, puji Tuhan. Shalom saudara. Yang di atas shalom, samping kiri, samping kanan saya shalom. Yang di rumah-rumah juga shalom. Saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan. Ya, kita semuanya pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita gitu ya. Walaupun ada pergumulan, walaupun ada permasalahan yang kita hadapi, kita percaya, saya percaya saudara, Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Ya, bukan karena saya percaya, karena Dia berjanji saudara. Karena Tuhan berjanji, sekalipun aku tidak pernah meninggalkan engkau katanya ya. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin saudara. Baik, puji Tuhan. Hari ini saya mau berbagi tentang tema firman Tuhan, judul firman Tuhan yang saya mau bagikan saudara. Tentang beritakan perbuatan Tuhan yang besar. Ya, beritakan perbuatan Tuhan yang besar. Beberapa waktu 2 minggu ini atau kurang lebih 3 minggu ya, kita belajar bersama-sama tentang tuayan ya, tentang tuayan sudah menguning saudara ya, siap untuk dituai. Permasalahannya adalah pekerja sedikit ya kan, bahkan Tuhan juga lewat firman yang disampaikan kita bisa mengerti bahwa kita perlu meminta kepada Tuhan ya untuk pekerja ya kan, karena firman Tuhan berkata mintalah kepada yang mempunyai tuayan katanya ya. Jadi kita juga kita belajar di seminar Tipordi ya, bagaimana kita harus kembali ke visi Tuhan. Kita harus kembali kepada amanat agung Tuhan, melakukan sesuatu yang begitu esensial bagi gereja Tuhan. Ya, nah kita hari ini juga belajar kembali saudara. Ini adalah sesuatu yang saya pelajari juga, yang saya dapatkan juga saudara, tentang beritakan perbuatan Tuhan yang besar. Tema ini saya ambil dari 1 Petrus pasal 2, kita baca sebentar ayatnya saudara. 1 Petrus pasal 2. Ini ayat yang gak asing dan kita sering baca ini saudara, ya. Tapi kita mau belajar lagi hari ini ya. Saya percaya ada rema, ada sesuatu yang baru yang kita bisa mengerti bersama-sama. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Oke. Ini dia. Baik. Kita baca sama-sama saudara ya, ayatnya tidak terlalu panjang, kita baca sama-sama aja ya. Oke, yang sudah ketemu katakan amin. Siapa tahu ada yang belum ketemu ya. Baik, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan saudara ya. Ini firman Tuhan yang sering kita baca ya, yang sering kita renungkan juga saudara. Ya, tapi saya mau bagikan hari ini tentang apa yang saya dapatkan juga saudara. Ya. Ini kita bisa melihat dalam firman ini, dalam ayat firman Tuhan ini saudara, kita melihat beberapa bagian begitu ya. Yang pertama saya mau bagikan, firman Tuhan ini menjelaskan tentang identitas kita gereja Tuhan. Ya, atau status, atau ya identitas lebih tepatnya. Ada identitas yang mulia yang Tuhan sematkan dalam firman ini saudara, kepada gereja Tuhan. Ya. Nah kalau saya berbicara gereja Tuhan, itu bukan gedung ya, itu bukan gedung ini saudara. Gereja Tuhan adalah saya dan saudara. Kita adalah gereja Tuhan. Ya. Nah firman Tuhan katakan ya, ada sebuah identitas yang mulia di sini tertulis saudara bagi gereja Tuhan. Ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9a. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan umat kepunyaan Allah sendiri ya. Nah dari ayat itu kita bisa melihat ada 4 identitas atau 4 status yang disematkan atau diberikan bagi gereja Tuhan. Yang pertama apa katanya? Bangsa yang terpilih. Yang kedua apa? Imamat yang rajani. Yang ketiga bangsa yang kudus. Yang keempat apa? Umat kepunyaan Allah sendiri. Ya. Oke, kita bisa lihat satu persatu ya. Yang pertama bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih, bangsa ini diterjemahkan dari kata genos, bahasa Yunaninya genos. Genos atau genos gitu ya. Kalau diterjemahkan, kalau kita sederhanakan ke bahasa Indonesia, itu jenis. Ya.
itu jadi jadi jenis kata jenis kalau diterjemahkan gitu ya. Artinya kita nih jenis manusia yang terpilih begitu. Artinya apa? Kalau kita jenis manusia yang terpilih artinya kita nih beda gitu ya dari yang bukan pilihan. Ya. Kita gereja Tuhan atau genos ini Saudara, bangsa yang terpilih ini, jenis yang terpilih ini itu berbeda dengan yang bukan pilihan begitu. Ya. Ini yang pertama. Artinya kita yang nggak boleh sama Saudara. Kita sudah mengerti bersama, firman Tuhan juga sering katakan bahwa anak-anak Tuhan itu harusnya berbeda kualitasnya gitu dengan orang-orang dunia. Ya. Nah firman Tuhan ini menjelaskan sekali lagi bahwa kita tuh betul-betul jenis yang berbeda. Kita jenis yang terpilih begitu. Ya. Oke. Nah yang kedua, imamat yang rajani. Ya, imamat yang rajani. Imamat yang rajani ini kayak dua gabungan otoritas begitu ya. Imam dalam hal keagamaan dan ada raja dalam hal rohani gitu ya. Kalau yang imam yang dalam hal rohani, raja itu otoritas gitu ya, secara alamiah gitu. Ada dua gabungan, imamat yang rajani. Saudara tahu tugas imam apa? Tugas seorang imam tuh berhadapan langsung dengan Tuhan begitu. Itu imam. Seorang yang berhadapan langsung dengan Tuhan, ya, saudara bisa bayangkan ya, saudara ikuti ya. Berhadapan langsung dengan Tuhan, bahkan bukan cuma imam, imamat yang rajani artinya apa? Seorang imam yang berhadapan langsung dengan Tuhan, yang punya otoritas sebagai raja begitu. Ini gambaran yang begitu sangat indah kalau saya renungkan Saudara. Imamat yang rajani, seorang imam yang berdiri di hadapan Tuhan, ya, di tengah-tengah dunia ini kita berdiri di hadapan Tuhan dengan otoritas raja begitu. Ya, bisa tangkap ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, bangsa yang kudus. Bangsa, nah ini bangsa yang ini beda terjemahan dari yang genos tadi Saudara. Ini bangsa ini terjemahkan dari kata etnos. Etnos itu atau etnis. Etnos. Itu suku yang kudus begitu. Suku yang kudus atau suku bangsa yang kudus. Suku yang kudus artinya kudus itu artinya dipisahkan. Dihususkan bagi Allah. Gitu ya, kudus itu dipisahkan, dikuduskan, dipisahkan dan dihususkan bagi Allah. Kita, gereja Tuhan itu dihususkan bagi Allah. Amin Saudara. Suku yang dihususkan bagi Allah. Ini luar biasa Saudara. Ya. Yang terakhir, umat kepunyaan Allah sendiri. Wow, ini kalau saya renungkan Saudara, ini kayak posisi yang kayak posisi yang aman begitu, ya. Kita kalau kita kepunyaan Allah, artinya apa? Artinya harusnya tidak ada yang kita takutkan. Kenapa? Karena Tuhan yang memiliki kita ini, Saudara, akan membela kita begitu. Bisa nangkap maksudnya? Umat kepunyaan Allah itu ini artinya yang memiliki kita ini, Saudara, Allah kita yang memiliki kita ini mengenal siapa kita begitu. Kita, ini saya kasih contoh ya, misalnya, ya kita tahu presiden kita Pak Jokowi, ya kita kenal, kita tahu bersama-sama, kita tahu semua presiden kita Pak Jokowi, tapi beda cerita kalau Pak Jokowi itu mengenal kita secara pribadi, betul enggak? Beda ya, kalau Pak Jokowi seorang presiden itu mengenal kita secara pribadi, nah Tuhan kita mengenal kita secara pribadi dan dia memiliki kita sepenuhnya, Saudara. Inilah empat identitas gereja yang begitu yang begitu indah begitu, ya. Tidak ada taranya kalau saya bilang, Saudara, ya. Ini sebuah gambaran atau identitas yang begitu mulia, ya, yang tidak pernah sepertinya ya, yang saya nggak pernah belajar juga, tidak pernah disematkan kepada umat agama-agama lain, ya. Agama A, agama B, agama C, agama D, agama sampai agama Z, Saudara, semuanya statusnya cuma penguasa dan hamba, penguasa dan hamba, penguasa dan hamba, ya. Tapi gereja yang tidak. Ada otoritas, ada kedudukan, ada posisi yang mulia yang begitu besar yang dimiliki oleh gereja, ya. Nah, identitas itu tadi, Saudara, itu bukan hanya sekedar identitas yang disematkan begitu saja bagi gereja Tuhan.
Ya, kita punya identitas yang begitu mulia, yang begitu indah di hadapan Tuhan. Dan itu bukan hanya untuk begitu-begitu saja, Saudara. Bukan hanya untuk kita berkumpul seperti ini, ya. Bukan hanya untuk kita melompat-lompat gitu ya. Bukan hanya untuk kita ya bersenang-senang memuaskan dahaga kita, Saudara, ya. Karena kita haus akan Tuhan, ya kita minumlah air kehidupan begitu ya. Bukan seperti itu, Saudara. Kita baca lagi ayat selanjutnya yang tadi ya. Ayat 9 yang bagian B. Saya baca ulang dari awal aja ya, dari bagian A ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu, apa katanya? Ini tujuannya, Saudara. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Itulah tujuan dari identitas yang mulia tadi, Saudara. Yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ya. Jadi kita ini kayak pembawa kabar, pembawa berita, kabar baik, ya. Jadi, Saudara, hari-hari ini kita dikelilingi dengan berita-berita yang negatif, ya. Kita sudah hampir kurang lebih 1,5 tahun, ya. Kita mengalami pandemi dan kita dikelilingi oleh berita-berita negatif, Saudara. Ya. Akhirnya apa? Dampaknya apa? Dampaknya kita, ya ada yang mengalami ketakutan, ya kan? Ada yang takut datang ke gereja, Saudara. Ada yang takut untuk melakukan aktivitas di luar rumah, padahal kita tetap bisa menerapkan protokol kesehatan, ya. Ya, karena berita-berita yang muncul yang mengelilingi kita itu, Saudara, ya. Kita melihat hampir setiap hari kita melihat angka-angka yang semakin meningkat begitu ya. Puji Tuhan katanya di kota kita sudah mulai menurun ya. Angka-angka semakin meningkat. Ya, korban bertambah, korban jiwa bertambah, yang meninggal bertambah. Ya kan sehari bisa berapa puluh sehari kita meninggal karena Covid ini, Saudara. Ya, yang bertambah ratusan. Ya, yang kabar yang terakhir juga kita dengar ada rumah sakit penuh semuanya. Ya kan, ambulan lalu lalang silih berganti, Saudara. Bunyi terus gitu ya. Kalau kita di jalan terus ada ambulan. Kalau kita setiap sekali jalan ada ambulan begitu. Ya, belum lagi berita-berita yang kita dengar di sosmed, ya kan? Apalagi ada lagi yang forward berita-berita yang negatif di grup-grup kita, Saudara, bukan grup pelayanan ya. Kita kan ada grup yang lain ya, grup alumni ya kan, grup apa itu namanya? Kuliah dulu ya kan. Kita dengar berita-berita seperti itu ya. Angka-angka kita lihat terus. Berita-berita negatif ya. Nah, saya menghimbau, saya menyarankan kita gereja Tuhan, ya kita kurangilah ya untuk menjadi agen berita-berita negatif. Saya menyarankan ini, Saudara, karena saya mengerti, oh iya betul. Gereja Tuhan, dunia hari ini tuh butuh berita-berita yang baik, kabar baik begitu ya. Dunia sudah jenuh dengan berita-berita negatif, ya, angka-angka kematian, ya kan. Persentase kematian akibat pandemi ini, Saudara, ya. Kalau saya boleh bilang gini, Saudara. Persentase angka kematian manusia itu sebetulnya 100% sebetulnya. Betul enggak? Ya sudahlah, tapi masalahnya kan penyebabnya apa gitu ya. Penyebabnya bisa kena sakit dan lain sebagainya begitu ya. Tapi angka kematian yang makhluk yang namanya manusia itu 100%. Jadi sudahlah ya. Saya sarankan kita berhenti untuk menjadi memperkuat berita-berita negatif seperti itu. Ya. Ada orang berdalih, ya kita kan perlu waspada, ya supaya kita, kenapa disampaikan? Karena supaya kita waspada. Saudara, saya mau kasih tahu, ya, tanpa kita forward berita-berita seperti itu, kita bisa dapat dimanapun. Ya, kita bisa dapat dimanapun. Ya sudahlah, jangan kita menjadi bagian di situ, ya kita share lah berita-berita yang positif, ya kan? Share lah berita-berita yang menguatkan, yang meneguhkan kita, begitu ya. Saya percaya, kita walaupun kita nggak, di antara kita ini nggak ada yang share berita-berita seperti itu, Saudara, ya pasti dapat dari grup yang lain, begitu, ya pasti dapat, ya. Jadi saya sarankan ya sudahlah, berhentilah, ya. Kita mau fokus kepada visi Tuhan bersama-sama, Saudara. Kita kemarin sudah seminar Tipordi, ya, tangkap itu dan baik, Saudara, kembali kepada visi Tuhan. Beritakan perbuatan yang besar dari Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, identitas yang mulia yang disematkan Tuhan bagi kita gerejanya untuk satu tujuan, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Amin, Saudara? Ya, Saudara mau? Ya, saya begitu bersemangat, Saudara.
ketika saya mengerti hal ini. Karena saya sadari saya bukan sembarangan Tuhan. Saya bukan orang sembarangan Tuhan. Dan saudara juga bukan orang sembarangan. Kita semuanya pilihan Tuhan. Gak ada, kayaknya ya, gak ada dalam hidup saudara. Saudara pernah gak merencanakan untuk bertobat? Tahun ini setelah umur sekian saya mau bertobat kepada Tuhan. Gak ada saudara. Tuhan yang pilih saudara. Kalau bukan Tuhan, Tuhan yang pilih saudara, saudara gak ada di sini. Kalau saudara ada di sini hari ini, bahkan yang ada di rumah-rumah yang menyaksikan ini saudara, yang beribadah secara live streaming ya, saudara ada karena Tuhan. Artinya saudara adalah pilihan Tuhan begitu. Saudara adalah bangsa, apa tadi? Bangsa yang terpilih. Saudara adalah imamat yang rajani. Saudara adalah bangsa yang kudus. Dan saudara adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Wow, ya, saudara ini dahsyat. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan. Amin, saudara. Nah, saya mau sekarang aja gini. Pertanyaannya bagi kita gini. Apa perbuatan Tuhan yang besar yang kita beritakan? Apa perbuatan Tuhan yang besar yang kita beritakan? Salah satu karya terbesar Tuhan, yang terbesar, ada lagunya ya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Karya apa? Karya salib. Salah satu karya terbesar yang Tuhan kerjakan atas dunia ini adalah karya salib. Pengorbanan salib yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, itu dia. Saya mau bagikan. Saya mau ngajak kita gini, merenung ya. Kenapa Tuhan harus turun ke bumi, ke dunia, saudara? Ya, mengambil rupa seorang manusia di dalam Yesus Kristus dan melakukan sebuah karya keselamatan dengan cara mengorbankan diri di kayu salib. Saya mau ngajak kita merenungkan hal ini. Ngapain Tuhan turun dari surga dalam rupa manusia melakukan karya keselamatan dengan cara mati di kayu salib. Kalau saya berbicara tentang mati di kayu salib, kalau zaman dahulu itu saudara, zaman Romawi itu hina saudara. Ya, orang yang mati disalibkan itu hina, terhina begitu. Orang sekarang ya bangga pakai kalung salib, pakai anting salib, ya kan, pakai tato salib, ya. Tapi dulu yang namanya mati digantung di kayu salib itu terhina saudara. Tapi Tuhan kita mau mengambil posisi itu. Coba kita renungkan bersama. Apa tujuan? Ngapain Tuhan seperti itu? Ya, ini kita mengerti bersama-sama dengan karya terbesar Tuhan, perbuatan yang besar dari Tuhan begitu. Ngapain Tuhan harus mati di kayu salib? Ya. Nah, saya mau bagikan gini, saudara. Saya bagiin tiga hal aja ya. Mungkin banyak yang kita bisa renungkan bersama. Ya. Tujuan pengorbanan Tuhan Yesus disalib, yang pertama saya mau kasih tahu saudara, yaitu untuk menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan. Ya, Roma pasal 5 ayat 7 sampai 8. Roma pasal 5 7 sampai 8, atau kita tampilkan di layar aja biar cepat ya. Roma pasal 5 ayat 7 sampai 8. Oke. Ya. Kita baca sama-sama 1 2 3. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita karena kita masih berdosa. Saya bacakan untuk saudara yang ayat ini tadi saudara, versi lain ya, versi mudah dibaca bahasa Indonesia. Supaya kita bisa paham bersama-sama. Ayat 7. Sangat sedikit orang yang rela mati untuk menyelamatkan hidup orang lain. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Sangat sedikit orang yang rela mati untuk menyelamatkan hidup orang lain. Walaupun orang lain itu seorang yang baik. Jika orang itu sangat baik, mungkin ada yang mau mati untuknya. Jika orang itu sangat baik, mungkin ada orang yang mau mati untuknya. Tetapi Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Dengan jalan itu Allah telah menunjukkan bahwa Ia sangat mengasihi kita, ya. Dengan jalan pengorbanan Tuhan di kayu salib, dengan cara Dia memberikan nyawanya bagi kita, Dia menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Ya. Saudara, kalau kita perhatikan film-film superhero gitu ya. Kalau bisa ya, kalau kita bisa merencanakan karya keselamatan, ya kan. Tuhan turun, ya kan, dengan pasukan surgawi, saudara, untuk menyelamatkan, ceritanya untuk menyelamatkan manusia. Ini cerita versi kita, kalau kita bisa boleh bikin cerita gitu ya. Turun dengan pasukan surgawi, saudara, memerangi semua pasukan iblis, ya, memusnahkan mereka semua, selesai, manusia diselamatkan. Itu versi kita. Kalau bisa seperti itu, Tuhan gak perlu mati, ya kan. Tapi Tuhan melakukan dengan cara yang berbeda. Dia pilih untuk mati, berkorban, mengorbankan nyawanya, bahkan menanggung semua dosa-dosa itu, saudara. Seluruh dunia, ditanggungnya semua dosa seluruh dunia, saudara. Menjadi yang paling hina, katanya, paling hina gitu ya. Dia pilih untuk menjadi hina, saudara. Untuk apa? Untuk kasih. Kalau Tuhan datang sebagai superhero, ya kita nggak lihat kasihnya. Betul nggak? Kita hanya melihat kuasanya. Bisa nangkap nggak, saudara? Bisa paham ya? Kita hanya bisa lihat kuasanya, super powernya Tuhan, bukan hanya seperti itu begitu. Kita nggak lihat kasih Tuhan yang begitu besar, yang mengorbankan anaknya, mengorbankan dirinya, saudara, untuk keselamatan kita. Ya, sehingga kita yang sebetulnya nggak layak ini menjadi berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku selamat karena anugerah-Mu, Tuhan, bukan karena kekuatanku, bukan karena usahaku, Tuhan, bukan karena aku layak begitu. Bisa paham ya? Ini saya gambarkan, misalnya ini ada grafik ya. Ini dari atas plafon, di atas plafon ya sampai tempat ini, lantai ini, saudara. Itu grafik pengorbanannya Tuhan, begitu. Ya, pengorbanannya Tuhan. Terus dia grafik ini diberikan bagi kita yang hanya sebatas ini, gitu ya grafiknya. Dari lantai sampai sini batas grafiknya. Kelayakan kita tuh ya kita nilai seginilah, atau mungkin lebih bawah lagi mungkin ya. Karena keberdosaan kita. Grafiknya pengorbanan Tuhan sampai atas. Kita melihat, seharusnya kita nggak layak menerima pengorbanan yang begitu besar untuk kelayakan kita begitu ya, yang sangat rendah begitu. Tapi kita bisa melihat yang dari grafik yang kosong ini, saudara, dari yang kelayakan kita ini sampai ke plafon, itu begitu besar. Itulah kasih Tuhan begitu. Bisa nangkap maksudnya? Grafik itulah kasih Tuhan. Kita nggak layak, tapi kita dilayakkan sampai ke grafik atas karena ada ini kasih Tuhan. Kelayakan kita naik sampai atas. Kita yang kelayakan di sini diangkat layak sampai kayak apa dilayakkan oleh pengorbanan Yesus karena kasih begitu. Bisa nangkap? Ya, itu dia tujuannya. Supaya kita bisa melihat kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, kenapa? Apa tujuan dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib? Yang kedua, untuk mengampuni dosa manusia. Efesus pasal 1 ayat 7. Efesus pasal 1 ayat 7. Inilah perbuatan-perbuatan besar ya Tuhan Yesus di kayu salib, saudara, yang kita perlu sampaikan bagi dunia, karena dunia tidak bisa melihat ini, saudara. Oke, kita baca sama-sama Efesus pasal 1 ayat 7, 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, jadi tujuan yang kedua untuk apa? Untuk mengampuni dosa kita manusia. Itu tujuan Tuhan yang kedua. Melakukan pengorbanan di kayu salib, ya, untuk mengampuni dosa. Karena dosa ini, saudara, dosa ini masalah yang serius bagi Tuhan. Dan dosa ini juga merupakan masalah yang serius, yang sangat serius bagi dunia. Ya, karena dosa ini kayak punya daya hancur yang besar, saudara. Ya, dia punya daya hancur, daya rusak yang besar bagi kehidupan seseorang. Ya, tidak peduli orang itu sekuat apapun, secerdas apapun, sepintar apapun, sekaya apapun, kalau dosa masuk, dosa itu menghancurkan kehidupan seseorang begitu. Ya. Contohnya seperti Simson, saudara tahu Simson ya? Simson dalam kitab Hakim-Hakim, saudara. Simson
itu orang yang sangat kuat. Ya, Simpson ini sangat kuat. Dia mengalahkan singa. Bahkan Simpson ini, sudah pernah baca, dia pernah menangkap 300 anjing hutan katanya. Pernah dengar nggak? Simpson tuh pernah menangkap 300 anjing hutan. Itu bukan cuma kuat, saudara. Itu kuat dan tangkas, kuat dan punya kecepatan yang luar biasa. Ya, bisa menangkap 300 anjing hutan. Kita menangkap satu ekor ayam pun susahnya bukan main, saudara. Ya saya lah, ya. Mungkin saudara bisa 1-5 ekor lah. Saya susah, saudara, menangkap satu ekor ayam. Kalau ayamnya dilepas ya, susah. Itu 300 ekor anjing hutan. Serigala ya mungkin ya, kalau anjing hutan itu kayak serigala ya. Bayangkan, itu kekuatan. Tapi ketika dia mulai bermain-main dengan dosa, mulai membuka dirinya kepada dosa, saudara, dosa mulai masuk dalam dirinya, maka saudara tahu kehidupannya. Ya, hancur, matanya dibutakan, saudara. Ya kan? Kekuatannya diambil dari Simpson, ya kan? Sehingga dia nggak kuat lagi, akhirnya ya mengenaskan, ya. Orang yang diurapi Tuhan ketika bermain-main dan dosa itu menghancurkan kehidupannya. Nah itu dia. Kita sampaikan berita ini juga, saudara, bahwa tujuan pengorbanan Yesus Kristus adalah untuk apa? Mengampuni, untuk mengampuni dosa manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga, apa tujuan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib? Yang ketiga adalah sebagai dasar pembenaran bagi kita. Ya, Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Ayat terakhir, saudara. Sudah? Oke, kita baca sama-sama, ada di depan. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah apa? Kehilangan kemuliaan Allah. 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Wow. Ya. Ini berbeda, saudara. Dibenarkan dan diampuni itu dua hal yang berbeda. Ya. Ini seperti gini. Dibenarkan itu seperti Tuhan Yesus tuh kayak membuka lembaran yang baru dalam hidup kita, begitu. Lembaran yang lalu yang Tuhan Yesus buat dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita tuh betul-betul lupa dengan masa lalu kita. Kita tuh betul-betul mati bagi manusia lama kita, saudara, dan kita nggak hidup di situ lagi. Karena kita nih manusia baru dalam Tuhan. Dibenarkan, begitu. Diampuni itu beda dengan dibenarkan. Diampuni ya sudah diampuni, ya kan? Tapi kalau dengan ditambah dengan dibenarkan, artinya dosa yang lama itu sudah bukan bagian kita lagi. Walaupun kita pernah melakukan itu bukan lagi jadi bagian kita karena sudah dibenarkan, begitu. Ya. Oke. Bisa ngerti ya maksudnya? Ini luar biasa, saudara. Hal ini nggak pernah kita dapati dari agama apapun. Ya. Ini karya yang begitu besar yang Tuhan Yesus lakukan supaya apa? Supaya dunia itu mengalami keselamatan, manusia itu mengalami keselamatan, ya. Orang-orang berlomba-lomba berusaha, bersusah payah, saudara, ya, mencari keselamatan dengan berbuat baik, mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal katanya, ya. Untuk satu tujuan apa? Agar diselamatkan. Nah, dunia nggak melihat ini. Dunia nggak bisa lihat ini. Gereja lah yang bertugas untuk memberitakan ini. Amin, saudara. Kita, gereja Tuhan, yang harus memberitakan perbuatan yang besar ini, saudara. Dan dunia harus melihat perbuatan ini. Ya, pengampunan yang besar, kasih yang begitu besar atas dunia ini, saudara. Yang harusnya kita binasa, nggak ada jalan keluar. Mau sehebat apapun kita, mau sebaik apapun kita, saudara, nggak ada jalan keluar untuk kita bisa datang diselamatkan kepada masuk dalam surga, nggak ada. Ya, nah, gereja lah yang bertugas. Gereja harus keluar. Ya, memberitakan perbuatan ini, saudara. Itu yang saya dapatkan. Ya, saya pernah membaca sebuah kutipan, kutipan dari seorang yang bernama Brother Andrew. Kutipan ya kayak semacam quote gitulah, quote. Tapi katanya ada di bukunya juga. Saya belum pernah baca bukunya. Kutipannya luar biasa, saudara. Ya, ini Brother Andrew ini adalah seorang misionaris asal Belanda kalau tidak salah, asal Belanda. Jadi dia quote-nya gini, saya bacakan ya. Kalau gereja tidak bergerak keluar kepada dunia, maka dunia yang akan masuk ke dalam gereja, katanya.
Saya bacakan sekali lagi. Kalau gereja tidak bergerak keluar kepada dunia, maka dunia yang akan masuk ke dalam gereja. Saya renungkan saudara, ya. Betul juga, saya renung, betul juga ya. Makanya kita dapati ya, kita nggak usah sebutkan gereja, nama gereja, ya. Kita kadang-kadang ya melihatlah, ya, dengan mata kita sendiri, gereja-gereja yang mulai ke arah entertain gitu ya, yang keluar dari visi Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya pemberontakan terjadi, keributan terjadi dalam gereja. Kenapa? Karena sudah melenceng dari visi Tuhan. Lebih banyak akhirnya apa? Karena ya keduniawan itu masuk begitu, ya. Makanya kita harus yang namanya gereja ternyata itu memang harus pergi keluar katanya, ya. Karena dunia membutuhkan kabar baik itu, saudara. Amin, saudara. Puji Tuhan. Itu aja yang saya mau bagikan, saudara. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Ya, saya percaya Tuhan memberkati kita semua pada hari ini.